Kita seringkali berpikir bahwa hal-hal yang baik saja atau yang dipandang baik, yang bagus, yang termegah, terhormat, dan yang patut di mata manusia itulah yang juga patut di mata Tuhan untuk Tuhan pakai. Dan seringkali kita lalu mengkotak-kotakan dan menganggap, oh orang ini bisa dipakai, yang ini tidak bisa dipakai karena dia baik sedangkan yang satunya buruk. Namun kalau kita mau telusuri bagaimana Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang melampaui baik buruknya manusia, kuat lemahnya manusia, pandai dan pandirnya manusia, tangguh dan rapuhnya manusia. Sesungguhnya Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Toh buktinya kalau kita membaca kitab suci ada begitu banyak hal-hal yang kita tidak duga Tuhan memakai untuk satu tujuan mulia. Dan ini memang mengejutkan kita. Karena itu kita patut hari ini belajar tentang satu hal. Binatang yang seringkali dipandang remeh oleh manusia yaitu keledai. Kitab suci mencatat bahwa keledai Tuhan pakai dengan cara yang unik, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Karenanya kalau keledai saja dipakai Tuhan, apalagi kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita hari ini dari Injil Markus pasal 11 ayat 2-3. Konteks ayat ini ada di dalam sebuah momen di mana biasa dalam Minggu Palmarum atau menjelang Prapaskah, menjelang Paskah itu ada prosesi Yesus jalan masuk ke Yerusalem menunggangi keledai. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ungkapan ini adalah ungkapan dari para murid yang diperintahkan oleh Yesus untuk menjemput seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi, lalu diminta untuk dibawa kepada Yesus agar Yesus bisa menungganginya dan dia bisa memasuki Yerusalem. Menarik sekali bahwa hal ini sesungguhnya dalam kitab Perjanjian Lama di Sakaria sudah pernah dituliskan tentang Raja Mulia itu akan berjalan menunggangi keledai beban yang muda. Apa yang diungkapkan di sini memberitahu kepada kita tentang bagaimana Tuhan memakai keledai. Bukankah kita ingat di Perjanjian Lama juga ada sosok keledai yang dimampukan Tuhan untuk berbicara, menyapa manusia, dan menyampaikan satu pesan yang penting untuk manusia. Dan kali ini Yesus memakai keledai untuk dia tunggangi masuk ke Yerusalem. Kenapa keledai? Apa itu? Binatang apa? Kenapa keledai dan bukan kuda? Dalam tradisi pada waktu itu, kuda biasanya digunakan oleh para prajurit perang saat peperangan berlangsung. Tapi keledai ditunggangi justru ketika perang sudah usai dan biasanya pahlawan yang menang perang itu naik keledai. Menandakan akan sosok di mana dia itu sudah tidak lagi naik kuda yang berjalan tangkas dan cepat, tapi naik keledai yang memang jalannya lambat, tetapi dia mempunyai kemampuan. Keledai sanggup menggendong atau mengangkut barang di pundaknya lebih kuat daripada kuda. Dan memang bukan karena kuat atau lemahnya keledai, toh keledai juga sering dipandang orang binatang bodoh, dungu, dan tidak bisa dibilangin. Bahkan disebut keledai bodoh. Tapi entah apa pandangan orang tentang keledai, satu yang penting adalah bahwa Tuhan memerlukannya. Ini yang dikatakan. Dan tentu saja ini mengejutkan majikan keledai itu, dan apalagi kalau keledai itu bisa berbicara, mungkin dia juga akan bertanya-tanya, saya diperlukan, biasa saya diolok-olok, kok kali ini saya diperlukan?
Saya binatang dungu, tapi kali ini kok saya dipanggil satu orang yang lalu, wow, dia dipuji-puji banyak orang menyambut dia bak artis, bagaikan raja, bagaikan pahlawan. Wow, saya jadi ikut-ikutan terkenal. Mungkin itu yang ada dalam benak keledai ketika dia ditunggangi oleh Yesus untuk masuk menuju kota Yerusalem. Tapi sesungguhnya apa yang kita coba pahami hari ini, kenapa Tuhan memakai keledai memang sekali lagi bukan karena keledainya, tetapi karena Tuhan memerlukannya. Ini menjadi satu bagian kisah yang memberitahu kepada kita bila Tuhan memang memerlukan sesuatu atau seseorang, dia bisa pakai begitu rupa untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak satu pun kepunyaan Tuhan yang tidak diperlukan dan dipakai Tuhan. Begitu juga tidak satu hal pun yang tidak diperlukan dan dipakai Tuhan. Yang dalam hidup ini kita pandang buruk, kita pandang itu pengalaman masa lalu yang mengerikan, dan mungkin itu adalah sosok bagian yang kita tidak mau kenang-kenang lagi. Tetapi Tuhan bila dia memerlukan dan mau memakai itu, Tuhan bisa pakai. Kenapa? Karena bila Tuhan memerlukan dan memakai, maka olehnya dan di tangannya, baik atau buruknya sesuatu atau peristiwa atau orang atau sosok atau manusia atau binatang atau segala makhluk Tuhan, itu dia bisa pakai untuk jadi alat kemuliaan Tuhan. Kuat lemah kita, pandai dan pandir kita, tangguh dan rapuh kita, sukses dan gagal kita dalam usaha, Tuhan bisa pakai untuk jadi alat kemuliaannya. Bukankah ini harusnya membuka wawasan pemikiran kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita dan bagaimanapun keadaan kita, entah kita hebat atau kita sekarat, entah kita terhormat atau mungkin kita dipandang remeh oleh orang, Tuhan bisa pakai itu semua, keadaan kita apapun juga, bila dia mau pakai, bila dia mau perlukan, maka dia akan perlengkapi. Ini catatan penting untuk setiap kita, supaya kita tidak perlu menunggu menjadi sempurna, tapi sebagaimana adanya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Karena itu tidak ada salahnya kita berdoa, Tuhan pakai aku dengan plus minus aku, dengan lebih kurang aku. Pakai peristiwa hidupku yang buruk ataupun yang baik untuk Engkau dimuliakan. Pakai kondisiku untuk sakit atau sehat, biar pakai itu untuk Tuhan dimuliakan. Pakai kegagalanku, pakai keberhasilanku untuk alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ini membuat kita memandang segala sesuatunya dengan satu keyakinan bahwa Tuhan bisa pakai. Serahkanlah ke dalam tangannya. Karena oleh tangannya dan di dalam tangannya kita bisa jadi alat kemuliaan Tuhan. Berilah diri kepada Dia. Menjelang hari-hari pada saat di mana pekan suci ini kita mengenang dan mengingat akan karya Tuhan yang rela bahkan lewat matinya dia dipakai oleh Sang Bapa Sorgawi menjadi alat kemuliaan buat dunia ini, bahkan keselamatan buat bangsa-bangsa yang sedang ada di dalam dosa. Mari kita syukuri ini. Kalau keledai saja dipakai oleh Tuhan, Dia bisa pakai engkau dan saya sebagai alat kemuliaan Tuhan. Dia bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk alat kemuliaannya. Tinggal satu langkah, yaitu berkomitmenlah. Berilah diri kepada Tuhan supaya Dia pakai kita. Serahkan semuanya dan biar di tangannya kita menjadi alat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin.